Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini satu pasal. Fil ariyati, membahas tentang hukum ariyah, pinjam meminjam. Biasanya kita menyebut ariyah, tapi yang lebih sahih adalah ariyah. Artinya adalah berasal dari bahasa Arab, ma'khudatun min arin idza dhahaba, mengambil dari sesuatu yang terbang ketika pergi. Jadi arok atau ari itu terbang, berarti hanya terbang pasti balik lagi. Ada yang terbang nggak balik lagi, ada. Secara istilah adalah boleh mengambil manfaat dari ahli tabarruk dan halal mengambil manfaat itu sepanjang bandanya tidak berkurang dan kemudian dikembalikan lagi. Tabarruk itu artinya nyumbang. Kalau dalam konteks sekarang itu biasanya digunakan dalam transaksi asuransi syariah, namanya tabarruk, ngumpulin duit dengan maksud kebaikan, itu namanya tabarruk atau sumbangan. Kan kalau asuransi mah kena premi tiap bulan, kita sakit enggak apa enggak, tapi niatnya kita bayar untuk orang yang memang membutuhkan. Makanya dia ada akad tabarruk. Di bank juga ada tabarruk. Nah, orang yang sudah cakap melakukan tabarruk, maka tidak sah tabarruk itu bagi anak kecil atau orang gila. Maka anak kecil dan orang gila juga tidak sah melakukan transaksi pinjam meminjam. Ariyah itu artinya pinjam meminjam. Wa kullu ma amkana al-intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi, dan setiap barang yang memungkinkan bisa diambil manfaatnya serta barangnya utuh, jazat i'aratuhu, maka boleh melakukan pinjam meminjam. Sorban bisa dipinjam, gaya lah pakai sorban, pinjam boleh, peci boleh, baju boleh, sarung boleh, mukena boleh, itu pinjam. Barangnya nggak berkurang, pinjam itu. Pokoknya barangnya nggak berkurang. Beda kalau barangnya habis berkurang. Contoh misalkan pinjam lilin untuk dinyalain, ya habis lilin mah itu nggak termasuk ariyah. Pinjam mobil boleh, mobilnya mah kan utuh, yang berkurang bensinnya, makanya setiap balikin bensinnya balikin dulu, penuhin lagi. Pinjam apa? Motor, jam sepeda, tapi yang barangnya yang halal yang dipinjamkan itu, nggak boleh barang yang nggak halal. Kalau barangnya yang nggak halal maka tidak sah dipinjamkan. Tapi ada yang halal buat kita, haram buat orang lain. Istri, minjemin istri ya nggak boleh. Barang yang nggak halal itu nggak boleh dipinjamkan. Ya tidak sah lah sebenarnya. Itu pinjam meminjam. Idza kanat manafi'uhu atharon, apabila ada manfaatnya itu atharon berupa asar, ada tapaknya. Nah, tidak termasuk ini, tidak termasuk orang yang meminjamkan kambing untuk diambil susunya atau meminjamkan pohon untuk diambil buahnya, itu enggak termasuk. Maka pinjam meminjam itu tidak sah. Ya pohonnya utuh tapi buahnya diambil, itu enggak sah, itu enggak termasuk dalam akad ariyah, enggak termasuk. Itu.
kecuali silahkan ambil kambing ini dan aku membolehkan untuk diambil susunya dan anaknya, itu boleh. Ada kata-kata begitu, boleh. Susunya boleh diambil, sementara kambingnya dipinjamkan, boleh. Harus dengan kata-kata itu. Itu. Wa tajuzul ariyatu, maka boleh pinjam-meminjam itu mutlak, wa muqayyadan, dan muqayyid bimuddatin, dengan waktu. Mutlak itu terbebas dari waktu, mau sepanjang tahun kayak sepanjang seumur hidup suka diinjamkan ke anak. Atau misalkan dikaitkan dengan waktu, aku pinjemin ini sebulan, nah sebulan doang, boleh. Minjem lahan atuh, eta sebelum dibangun. Ada orang beli lahan sawah, tapi dia enggak dipakai, terus kita pakai, pinjem, namanya pinjem, boleh. Karena mau dibangun pabrik, sebelum bangun pabrik mau digarap dulu, pinjem namanya. Tapi ada kata-kata pinjem, jangan main garapan. Boleh. Berarti sampai kapan? Sampai dibangun. Nah, boleh itu. Ya. Jadi dikaitkan gitu. Minjem sawah sampai dibangun, lumayan. Kakara kena andur dibangun. Sedih itu. Wahia madmunatun, nah apabila rusak madmunatun maka harus diganti alal musta'ir, kepada orang yang meminjam, biqimatiha, dengan harganya, ya kan, yauma talafiha, hari dimana ketika rusaknya. Kalau barang yang dipinjam itu rusak karena dipakai yang tidak diizinkan, ya dipakai bukan untuk peruntukannya gitu, maka harus diganti dengan harga pada hari rusaknya, bukan dengan harga ketika minjemnya. Tapi jangan juga menggunakan harga yang tinggi. Tapi kalau rusaknya karena dipakai untuk peruntukannya, itu tidak perlu diganti. Contoh, orang minjem mau kena, pas dipakai, ya habis dipakai karena dia badannya kegedean, pas dipakai sobek, itu nggak wajib diganti, karena memang mau kena untuk dipakai sholat. Tapi sudah selesai sholat, dia masih dipakai, itu mau kena. Nah, itu kan bukan untuk peruntukannya, ya. Atau misalkan disobekin karena ada apa gitu, disobekin, nah itu makan bukan untuk peruntukannya. Jadi dia harus ganti. Gitu. Kalau yang untuk peruntukannya nggak apa-apa. Tapi namanya barang orang, ya harus ganti. Jadi secara hukum gitu. Namanya barang orang, pinjam ya harus ganti. Ya kalau nggak ganti ya orangnya kan marah. Ya. Kenapa syariat ini sampai bicara tentang pinjam meminjam? Yang kemarin itu sebagai wakalah, perwakilan, kemudian ikrar, kemudian jaminan, kemudian ada persatuan atau musyarakah, syirkah. Jadi Islam itu datang ketika praktek bermasyarakat dan bermuamalah itu sudah ada, kan gitu. Duluan mana Islam datang dengan orang melakukan interaksi atau dengan budaya, bukan budaya.
Duluan mana? Ya pasti duluan budaya, duluan hidup. Islam datangnya belakangan. Ayo, duluan mana agama dengan manusia? Agama dulu apa manusia dulu? Manusianya dulu. Jadi agama datang untuk membenahi atau memberikan petunjuk kepada manusia. Jadi manusianya dulu ada. Gitu. Nah, karena itu sudah ada praktek-praktek di zaman pra-Islam sudah ada. Nah, ketika Islam datang ada dipilah-pilah sama Kanjeng Nabi, sama agama ini, mana transaksi yang boleh, mana yang tidak, mana budaya yang boleh, mana yang tidak. Itu kan hasil konfirmasi agama. Oh, ada praktek dulu membunuh bayi perempuan, setiap lahir bayi perempuan dibunuh. Itu kan tradisi jahiliyah yang haram, tidak benar menurut agama, maka dihentikan yang begitu. Hukumnya haram. Ngawin ibu kandung, dulu ada itu. Ibu itu bisa diwariskan kepada anak. Zaman tradisi jahiliyah itu. Jadi anak akhirnya ngawini ibunya, atau anak ngawini ibu tiri. Itu zaman jahiliyah itu. Iya, bapak anak kawin deui bapak nate. Nah, istrina nu ngora ya pasti asa kenal. Istri nanti dengan ngorakene gitu. Yang anak nanti hampir sapantar. Bapak nama maot tah. Diwariskan tah. Istri nanti ke anak tere berarti kan. Tah, baheula mah gitu tah. Datang Islam enggak boleh. Karena sudah apa namanya? Sudah dukhul. Itu ada tradisi praktek-praktek ke masyarakat itu yang kemudian oleh agama Islam dikonfirmasi, oh ini salah. Hukumnya haram. Dulu ada praktek riba, orang kesusahan pinjam duit, ya udah butuhnya berapa, 1 juta, nih bayar ya besok, minggu depan, enggak 2 juta, minggu depan nggak bisa bayar kan, nambah lagi bunganya, jadi 3 juta, minggu depannya lagi bisa jadi 4 juta, nah itu namanya riba tuh, berlipat-lipat, ya. Tapi jangan otomatis kemudian menganggap bahwa setiap bunga itu riba, enggak. Yang tadi itu, yang berlipat-lipat itu. Jadi kalau bunga bank itu riba enggak? Ya jangan juga. Jangan. Nanti dulu saya jelaskan. Nanti ribet sendiri orang kita pegawai bank ya. Jangan serampangan. Terbukti pembangunan negara manapun di dunia itu andil dari perbankan. Bisa bangun apapun di dunia ini, ya di negara manapun saat ini hasil dari ada andil perbankan. Terus kita bilang itu haram, waduh. Ya nanti kita liar sendiri, hidup di hutan aja udah. Karena semua pembangunan itu melalui perbankan. Hampir semua pembangunan. Ayo, apa yang nggak terkait bang? Pasti bangunan negara melewat bank. Kalau yang non negara, perumahan, iya orang cicing di Karangindah emang tuh pakai bank. Namun diharamkan ke orang, kemudian cicing di imah itu haram. Jadi jangan terlalu ekstrim pemahaman kita itu. Biasa saja. Ya, sekarang ada perbankan syariah itu alternatif pilihan dengan sistem syariah itu. Jadi kalem, kalau saya sih lebih memilih mazhab moderat. Nah, baik lagi. Jadi tradisi-tradisi yang sudah ada di zaman pra-Islam, zaman jahiliyah itu dikonfirmasi oleh syariat, ada yang haram, ada yang boleh gitu. Nah, pinjam meminjam itu sudah terjadi sejak zaman sebelum Islam. Nah, boleh pinjam meminjam itu boleh. Jadi namanya minjem boleh.
sepanjang barang yang dipinjamkan itu adalah barang halal. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.